Renungan Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 27 Maret 2021. Hidup yang disalibkan. Galatia pasal 2 ayat 15-21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, tulis Paulus. Apa maksudnya? Beberapa orang mengartikan kalimat ini secara negatif dengan cara hidup menolak semua teknologi modern, menyiksa diri dengan berpakaian kuno, dan tidak menghadiri pesta. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Paulus? Kehidupan yang disalibkan berarti seorang yang hidup hanya oleh iman, meski ia masih membutuhkan dukungan manusia dan kebutuhan lain di dalam dunia, namun ia melandaskan hidupnya pada Yesus Kristus sebagai penopang hidupnya. Hidup yang disalibkan memiliki komitmen mutlak untuk mengikut Yesus. Ia ingin menjadi serupa dengan Yesus dalam segala hal. Kesempurnaan rohani tidak datang melalui melakukan hukum Taurat dan aturan-aturan keagamaan, melainkan hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Perjalanan orang-orang percaya seperti perjalanan umat Israel. Mereka tidak hanya dibawa keluar dari Mesir, tetapi juga diantar oleh Allah memasuki tanah perjanjian. Semakin jauh mereka meninggalkan kehidupan lama di Mesir menuju Kanaan, semakin sedikit pula yang mereka katakan tentang kehidupan mereka yang lama. Mereka meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Itulah kondisi seorang yang menyalibkan dirinya dan hidup bagi Kristus. Oleh karena itu, ketika seseorang telah menyalibkan diri dalam Kristus, ia tidak lagi hidup seperti manusia lama. Jika melihat ada orang yang tidak beres, ia tidak berkata, "Ini kelalaian siapa? Ini salah siapa?" Akan tetapi dengan rendah hati ia berkata, "Apa yang dapat saya berikan untuk membantu mereka?" Ia menyalibkan egonya yang dahulu cepat marah dan yang suka menghakimi dengan kasih dari Kristus. Gereja bukanlah tempat sekumpulan orang super rohani berkumpul, melainkan terdiri dari pribadi-pribadi yang hidupnya terus disalibkan di dalam Kristus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang memberi hidupnya bagi Kristus dan siap diproses untuk mengalami pertumbuhan rohani setiap waktu. Dengan demikian, gereja dapat memenuhi perintah Kristus untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala suku dan bangsa. Markus 16 ayat 15. Pertanyaannya, sudah sejauh apakah kita memberikan seluruh hidup kita untuk disalibkan di dalam Kristus? Hidup yang disalibkan merupakan hidup yang diberkati, namun sunyi, karena tidak seorang pun dapat menjalaninya bagi orang lain. Awi Toser. Tuhan Yesus memberkati.